Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Sungguh ending yang membagongkan, sungguh ending yang membingungkan, sungguh ending yang tidak terduga. Semua kita kena prank, satu negara kita kena prank. Bagaimana tidak? Kasus Vina ini ternyata bukan seperti yang kita pikirkan. Mana udah bikin filmnya lagi kan? Udah ada film Vina sebelum 7 hari. Udah viral lagi kan. Semua ini berawal dari apa? Berawal dari seseorang yang kesurupan. Dari sini benang merahnya. Kita berangkat dari sini. Jadi ternyata kasus Vina ini bukan kasus pemerkosaan, pembunuhan seperti yang digadang-gadang selama ini. Bukan. Ternyata kasus Vina ini adalah kasus kecelakaan tunggal. Jadi nggak ada hubungannya dengan kisah pemerkosaan gitu dan lain sebagainya. Mana udah digebur-geburkan pakai film segala ya kan. Bahkan temen deket daripada Vina ini diinterogasi oleh para penyidik, jaksa ataupun hakim. Dikatakan bahwa sebenarnya waktu si Vina ini kecelakaan itu masih dilarikan ke rumah sakit, masih hidup kok. Saya masih melihat dengan kepala mata saya sendiri kok. Emang dasarnya si Vina ini yang suka mabokan, suka minum kok, suka miras, sehingga bisa terjadi kecelakaan tunggal. Bahkan seorang Deddy Mulyadi juga membenarkan. Beliau juga mengatakan bahwa kasus Vina ini murni kecelakaan tunggal. Lalu apa hubungannya dengan Mulyadi dengan kasus Vina ini? Apa hubungannya? Apakah Mulyadi ini seorang polisi atau segala macam? Kenapa dia ikut campur? Ya karena Pak Mulyadi ini backgroundnya itu hukum ya, sehingga dia ada basicnya gitu, mengevaluasi atau meneliti apakah kasus ini kasus pemerkosaan atau kasus kecelakaan tunggal. Dan bisa aja Pak Mulyadi ini ya, mohon maaf ya, nyari panggung kali ya, biar makin tenar gitu. Ya sah-sah aja sih, nggak jadi masalah ya kan. Semua politisi juga melakukan seperti itu. Lalu pelajaran apa yang kita ambil dari kasus Vina ini? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Vina ini? Jadi saya melihat ya, seperti yang saya katakan tadi, itu benang merahnya itu kesurupan. Jadi masyarakat kita itu guys, masyarakat yang suka tahayul, suka yang namanya yang berbau mistis-mistis, klinik-klinik. Jadi warga Konoha itu ya rata-rata 80% warga Konoha masih percaya bahwa kalau seorang itu kesurupan bisa dibawa ke pengadilan guys, bisa alat bukti. Coba bayangkan betapa absurdnya Indonesia ini. Masyarakat kita mayoritas berpikir bahwa kesurupan itu bisa dibawa ke pengadilan. Padahal kesurupan itu nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Nggak masuk akal. Tapi warga Konoha percaya itu. Itulah alasannya bahwa masyarakat kita itu masih suka percaya yang namanya tahayul. Dibarengi dengan apa? Atau diperburuk dengan pendidikan kita yang buruk gitu. Rata-rata IQ kita 78, itu juga berpengaruh kok. IQ kita rata-rata 78 ini berpengaruh karena apa? Karena kita tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Kesurupan itu tidak nyata guys, nggak bisa dibuktikan secara sains. Saya juga melihat tidak pernah ada orang yang kesurupan berjamaah gitu, bareng-bareng gitu, banyakan gitu, nggak pernah. Kesurupan itu selalu sendiri-sendiri gitu, nggak pernah barengnya. Dan ini juga berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Apa dampaknya? Dampaknya banyak keputusan kita yang tidak rasional, irasional. Orang yang kesurupan itu kan irasional, nggak bisa dibuktikan, tidak ilmiah, tidak masuk akal. Sehingga banyak keputusan kita sehari-hari itu yang irasional. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat kita itu suka yang namanya klinik tahayul gitu,
suka yang namanya film-film horor dan lain sebagainya. Kenapa? Jadi setelah saya meneliti dan memahami, ternyata ini berpengaruh karena nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Apa hubungannya pelaut dengan percaya mistis atau klinik atau tahayul segala macam? Alasannya itu sangat berhubungan. Jadi gini, kalau misalnya nih kita pergi ke laut, di laut yang gelap gitu, banyak ombak gitu, suasananya mencekam, gelap gulita, banyak suara yang aneh-aneh, kapal kita terombang-ambing gitu, suara ombak, suara angin, suara yang aneh-aneh, suara ikan di lautan. Ketika kita berlayar di malam hari, melaut di malam hari, kalau misalnya kita kena badai nih gitu, terus kena musibah di tengah laut, kita selamat gitu, mustahil kita tidak berpikir klinik kan, mustahil kita tidak berpikir bahwa sepertinya ada roh yang menyelamatkan kita, sepertinya ada arwah yang menyelamatkan kita, makanya saya selamat, mungkin saya ditolong oleh arwahnya Nyai Roro Kidul mungkin ya. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Ini mempengaruhi bahwa negara kita itu suka yang namanya tahayul, klinik. Di orang Jawa juga seperti itu. Suku-suku yang ada di Indonesia itu dominan suka yang namanya klinik, tahayul gitu. Yang horor-horor perdukunan gitu. Semua suku kok. Suku apa? Suku Jawa, suku Batak, suku Minang juga seperti itu kok. Sunda juga suka kok. Yang namanya bukan suka sih, emang tradisinya udah semacam tradisi kali ya. Tradisi perdukunan kali ya. Jadi ini sudah mendarah daging, sudah semacam tradisi gitu. Bahkan saking konyolnya, saya menyebut dengan konyol ya, banyak orang percaya bahwa kalau kita pergi ke dukun itu bisa menggandakan duit guys. Itulah saking percayanya kita bahwa dukun itu bisa menggandakan duit. Tapi kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau dukun itu bisa menggandakan duitnya, kenapa harus menggandakan duit orang lain ya kan? Ya kenapa dia menggandakan duitnya terus gitu sampai triliunan gitu, sampai dia menjadi orang terkaya di Indonesia ya kan? Itu kalau kita mau berpikir secara rasional. Tapi kalau dipengaruhi oleh tradisi atau budaya, jadi saya melihat percaya tahayul atau percaya yang horor-horor ini, klinik mistik ini sudah semacam membudaya, mengakar di budaya kita. Bahkan seorang antropolog bernama Mokhtar Lubis atau sejarawan bernama Mokhtar Lubis pernah mengatakan, salah satu ciri-ciri orang Indonesia itu adalah suka percaya yang namanya tahayul, klinik, perdukunan dan lain sebagainya. Jadi ini berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Jadi gini, banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan ya ini tahayul ini, klinik ini. Seperti kasus Vina ini. Banyak orang sudah berimajinasi bahwa orang yang kesurupan itu mungkin arwahnya masuk ke dalam dan itu benar adanya. Banyak kan kita berpikir seperti itu kan. Padahal kan itu tidak nyata. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Ya duit polisi, penyidik. Habis gitu aja sia-sia kan. Itu korelasi yang pertama. Yang kedua misalnya, banyak keputusan kita sehari-hari itu tidak berdasar gitu, tidak ilmiah dan berdasar pada klinik tahayul dan lain sebagainya. Jadi contoh misalnya ada banjir misalnya atau bencana alam, tsunami misalnya. Jadi kalau misalnya terjadi tsunami gitu, gempa misalnya, kita berpikir bahwa ini mungkin ada raksasa kali ya yang menggoyang bumi ini gitu. Kita kan berpikir seperti itu. Atau mungkin ini ada penunggunya, ini Nyai Roro Kidul lagi marah ini. Jadi kan banyak orang berpikir seperti itu. Sehingga apa? Karena kita berpikir seperti itu, maka kita tidak akan berpikir secara rasional. Beda dengan orang Jepang misalnya. Kalau orang Jepang tsunami, gempa misalnya, orang Jepang itu tidak berpikir bahwa ini karena Nyai Roro Kidul. Bukan. Enggak, mereka enggak berpikir seperti itu. Mereka berpikir secara rasional. Mereka meneliti, ternyata ada pergeseran lempeng. Sehingga dibikinlah di laut itu pembatas gitu. Misalnya kalau ada tsunami, ada bumpernya di situ, ada barrier di situ. Jadi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa.
Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak lepas dari yang namanya pemikiran-pemikiran yang seperti yang percaya tahayul gitu, horor gitu. Orang Indonesia itu paling suka nonton film horor. Mantan pacar saya dulu suka yang namanya nonton film horor, tiap jalan itu nonton film horor, horor terus. Buktinya apa? Buktinya KKN Desa Penari itu, film KKN Desa Penari itu adalah film yang paling digandrungi di Indonesia, paling banyak view-nya. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat kita itu suka yang namanya tahayul. Jadi kita tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita percaya yang namanya tahayul. Karena kalau kita terlalu percaya yang namanya tahayul itu, sehingga kita tidak bisa maju. Banyak keputusan kita yang sehari-hari itu berdasarkan awang-awang gitu, tahayul gitu. Seperti penggandaian duit itu kan bullshit kan sebenarnya. Tapi banyak orang yang percaya itu kok. Kadang saya berpikir gini guys, ya tapi koreksi saya kalau salah ya. Kadang saya berpikir gini, jangan-jangan karena masyarakat Indonesia itu percaya yang namanya tahayul gitu, klinik-klinik, sehingga di negara kita itu subur agamanya. Berdasarkan data, negara kita itu adalah negara yang paling percaya Tuhan. Apa korelasinya? Ini berkorelasi. Sama-sama tidak bisa didefinisikan. Tuhan kan tidak bisa didefinisikan ya. Hantu juga tidak bisa didefinisikan kok. Gak bisa. Klinik juga nggak bisa didefinisikan. Tuyul juga nggak bisa didefinisikan. Tapi kita percaya kan, sama seperti itu. Mungkin kali ya, saya berpikir seperti itu. Karena saya berpikir seperti itu. Kalau kita negara yang rasional, tidak percaya, tidak terlalu percaya yang namanya klinik, tahayul, bisa aja kita cepat menjadi negara maju. Karena pemikiran kita itu rasional gitu, masuk akal gitu. Sehingga ini mungkin ya faktornya kenapa agama subur di Indonesia, karena masyarakat kita tuh dari sononya sudah banyak percaya yang namanya tahayul gitu, sesuatu yang tidak masuk akal dipercaya gitu, sesuatu yang tidak bisa didefinisikan percaya, misalnya Tuhan gitu, hantu misalnya, Tuhan itu kan agak mirip ya. Mohon maaf, ini agak bercanda ya, tapi ya bisa aja dibantah, gak apa-apa, bantah aja, saya bukan Tuhan kok, gak bisa dibantah. Ini mungkin berkorelasi ya. Tuhan tidak bisa didefinisikan, hantu juga tidak bisa didefinisikan, sama-sama tidak bisa didefinisikan. Dan masyarakat kita awalnya sudah percaya yang namanya hantu itu ada, dan percaya juga Tuhan itu ada. Jadi makanya di negara kita itu subur yang namanya agama. Jadi sangat aneh kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa saya tidak percaya agama. Di Konoha itu sangat aneh ya. Kalau ada orang seperti itu tidak percaya agama, itu sungguh keanehan ya. Itulah saking religiusnya kita. Religius cuman sekedar percaya aja gitu. Ya bisa aja kita menjadi maju seperti China misalnya. Misalnya kalau ada yang bantah, China itu masih percaya budayanya masih budaya tahayul kok. Ya orang China itu bisa memisahkan. Bedanya dengan kita. Kita nggak bisa memisahkan mana tahayul, mana pemikiran rasional gitu, mana pemikiran yang masuk akal, mana yang tidak. Sama seperti yang saya katakan tadi itu. Misalnya terjadi banjir misalnya. Kita berpikir bahwa ini mungkin karena penunggu sungai itu marah. Kita kan berpikir seperti itu ya, berpikir tahayul ya. Orang Cina nggak berpikir seperti itu. Ini karena kita buang sampah sembarangan kok. Karena kalau kita buang sampah sembarangan di sungai, tapi kita mengatakan, ini karena ada penunggunya. Jadi kita tidak akan bisa maju kalau kita berpikir seperti ini. Tidak berpikir secara rasional. Jadi sama dengan kasus Vina ini juga. Kita terlalu mudah dibohongi oleh film Vina sebelum 7 hari. Dan produsernya itu panen ya. Mungkin saja ya produsernya ini tahu bahwa kasus ini sebenarnya ya tidak seperti ini. Kemungkinannya endingnya tidak seperti ini. Iya, saya juga tahu. Mungkin produsernya juga tahu. Tapi produsernya tahu bahwa ini adalah ladang, ini adalah kesempatan, ini adalah peluang bahwa masyarakat Konoha itu atau orang Indonesia itu percaya yang namanya tahayul, sehingga film-film seperti ini sangat laris manis. Mereka panen dari kebodohan kita. Ya begitulah cara kerjanya. Kalau misalnya produsernya itu cuma bikin scientific misalnya, yang berbau sains misalnya, pasti nggak ada yang nonton kan. Jadi produser itu sama seperti pedagang. Dia akan mencari dagangan yang laku kan, bukan dagangan yang sesuai dengan selera dia kan. Sama seperti channel ini. Saya juga tahu bahwa channel ini subscribernya itu
lebih kecil daripada channel-channel yang bahas hantu-hantu. Saya juga tahu dari awal seperti itu, tapi saya nggak gila-gila views